Halo, selamat sore Tribuners, selamat sore Kak Eti, ya, Kak Eti, Ya, kita selamat bertemu sore lagi ya di semuanya. acara Selamat Sore Medan edisi hari Jumat tanggal Lu 19 Ya, 19 19 ya. Agustus Ini 20 2022. biar cepat gajian maksudnya disebut tanggalnya ya. Kalau udah cerita gaji, langsung Iya. kita seru ya. Oke, ya. Ini kita sudah berada di minggu ketiga ya, minggu Betul. ketiga bulan Agustus. Agustus. Dan Iya. seperti yang kita ketahui bersama, saat ini cuaca sedang tidak baik, di mana terjadi hujan deras ya, Iya, dan Iya. tentu saja ya Tru, hampir dengan merata di seluruh Sumatera Utara. cuaca ekstrim ya, Iya. cuaca yang kadang-kadang ya nggak tentu juga Truli antara panas dan hujan, jadi memang sangat rentan ya. Terutama anak-anak sekarang ini banyak sekali Sakit. yang sedang sakit dan mempengaruhi juga proses belajar mengajar ya. Betul, Apalagi betul. ini kan kita tahun ini belajar mengajar sudah full tatap tatap muka muka. ya, tapi ya memang karena sedang kalau dibilang orang musim penyakit ya, mungkin karena pengaruh cuaca juga agak sedikit terhambat dan ini setelah merdeka 17 Agustus lalu aktivitas juga makin makin full gitu ya Truli ya. Siap, betul. Ya. Nah, seperti biasa hari ini kita sudah menyiapkan 3 buah berita yang akan kita hadirkan ke di untuk acara Tribuners ini ya. untuk Tribuners. Nanti ada juga interaktif dengan reporter kita yang berada di lapangan. Ya. Iya. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, silakan Kak Eti, kita mulai dari yang ini, yang berita pertama dari kasus follow up penggerbekan perjudian online Berita ya. pertama yang akan kita sajikan pada sore hari ini terkait dengan tindak lanjut ya dari pihak kepolisian kasus judi online yang ada di Kompleks Cemara Asri. Dan ini adalah apa yang telah dilakukan polisi, telah menggeledah sebuah rumah mewah di Kompleks Cemara Asri, Jalan Palem nomor 28, Kecamatan Percut Setuan. Iya. Rumah Hari mewah ini. itu disebut-sebut merupakan kediaman AP yang diduga pemilik judi online di Kompleks Cemara Asri, Kecamatan Percut Setuan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan penggeledahan rumah ini dilakukan buntut dari penggerebekan judi online pada Selasa tanggal 9 Agustus lalu. Ia menjelaskan penggeledahan rumah mewah ini merupakan rangkaian dari pengembangan yang dilakukan oleh petugas. Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti di dalam rumah tersebut. Dijelaskannya juga saat petugas tiba di lokasi, keadaan rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada aktivitas apapun. Amatan tribun di lokasi terlihat ya sejumlah personel BRIMOB berseragam lengkap disiagakan di depan rumah. Dan tampak juga beberapa personel kepolisian keluar dari dalam rumah membawa sebuah tas yang diduga membawa barang ya, barangkali itu merupakan barang bukti ya Truli ya. Dan Tribuners, kita saksikan saja videonya berikut ini untuk melihat secara langsung ya bagaimana proses penggerebekan yang dilakukan di rumah AP atau dikatakan sebagai buron ya untuk kasus judi online. Operator silahkan. Karena hari ini penyidik di Treskrimsus Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan rumah kediaman terduga pemilik judi online yang beberapa waktu lalu dilakukan penggerebekan oleh Bapak Kapolda dan jajaran. Saat ini proses pemeriksaan dan penggeledahan di rumah masih terus berlangsung dan ini adalah bagian atau rangkaian dari upaya
penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara untuk memeriksa dan menindaklanjuti serta upaya proses penyidikan lebih lanjut, karena status dari kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Waktu dilakukan penggerebekan pemilik rumah ada di dalam kah Pak atau ada aktivitas? Tidak ada, jadi rumah posisi dalam keadaan kosong ya. Pemiliknya tidak ada, rumah dalam keadaan kosong. Dan tadi kita masuk ke dalam juga penyidik dengan didampingi oleh kepala lingkungan, kemudian security di komplek ini dan beberapa yang dilibatkan. Oke. Kalau pengakuan dari kepala lingkungan udah lama ini kosong atau baru-baru? Nah, itu yang masih kita dalami semua. Iya, itu tadi Truli penggerebekan ya, tapi memang hanya sedikit saja ya, nggak bisa sampai ke dalam karena memang itu otoritasnya pihak kepolisian. Dan Tribuner, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita, ada Alfiansah yang ada di lapangan. Halo, Alfiansah. Ya, halo. alias Fian. Halo Selamat sore, Kak Eti dan Fian. juga Bang Truli. Iya. Oke. Nah, ini apakah masih berlangsung ini penggeledahan atau sudah selesai? Penggeledahan ya. Ya, baik Bang Truli, Kak Eti dan juga Tribuners. Ya, polisi baru saja selesai melakukan penggeledahan di 2 rumah terduga pemilik judi online di kawasan kompleks Cemara Asri, yaitu di Jalan Palem. Awalnya tadi pagi polisi melakukan penggeledahan di satu rumah nomor 28. Setelah dilakukan penggeledahan, beberapa jam kemudian polisi keluar membawa sejumlah dokumen begitu. Setelah melakukan penggeledahan di rumah nomor 28, kemudian polisi kembali lagi melakukan penggeledahan di rumah AP juga yang kebetulan rumahnya ini depan-depanan begitu. Di sana polisi juga menyita sejumlah dokumentasi. Namun polisi belum membeberkan dokumentasi apa yang disita. Namun Kabid Humas tadi mengatakan bahwasannya dokumen itu merupakan rangkaian dari ada hubungannya begitu dengan kasus dugaan judi online ini. Begitu Kak Eti dan Bang Truli. Oke, iya, lanjut. Alfiansa ini kan masih berada di satu kompleks ya dengan lokasi kafe warna-warni itu ya kemarin ya kalau nggak salah, tempat penggerebekan judi online. Ini kira-kira Ya Kak Eti, lokasi judi yang digerebek itu kafe warna-warni. Memang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah pemiliknya ini Kak. Begitu Iya. Kak. Dan kira-kira bagaimana respon dari pihak kepolisian ini setelah hasilnya mungkin kurang memuaskan ya, karena ternyata tidak berada di tempat, aktivitas tidak ada, orang-orang bahkan sama sekali tidak ada yang dijumpai ya di rumah tersebut. Ya, memang tadi waktu polisi datang kondisi rumah itu sudah kosong, dua rumahnya itu yang berhadapan itu telah kosong. Polisi pun tadi mengajak Kepling setempat untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah itu. Artinya polisi meminta izin kepada Kepling dan security. Nah, tadi juga Kepling sempat hadir namun tidak mau diwawancarai. Menurut keterangan dari warga setempat, rumahnya ini sudah kosong sekitar setengah bulan yang lalu, di mana sekitar tanggal 1 Agustus begitu, sebelum penggerebekan judi juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Lokasi itu sudah tidak ada penghuni lagi menurut keterangan dari warga. Begitu Kak Eti. Sebelum penggerebekan ya? Iya, sebelum penggerebekan sekitar tanggal 1 begitu menurut informasi dari warga, rumah itu telah kosong. Alfiansa, ini sejak awal ini kan kasus penggerebekan ini menjadi sebuah pertanyaan ya, pertanyaan kritis lah dari netizen, termasuk ketika penggerebekan judi dilakukan itu ternyata tidak ada orangnya sama sekali, justru yang diamankan adalah security dan penjaga atau pelayan kafe. Kemudian padahal di dalam
apa namanya, di dalam ruangan yang diduga tempat judi online itu ada bekas-bekas aktivitas ya, seperti nasi bungkus sisa, kemudian ada bekas rokok. Ini kan dari awal memang sudah sudah dipertanyakan ya, terutama sama masyarakat lah Sumatera Utara. Jadi kayak mana kira-kira tanggapan polisi? Ini kebetulan ada penggeledahan juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini bagaimana kira-kira? Ya, memang Kak, belakangan ini polisi melakukan penggerebekan di berbagai tempat perjudian. Memang di beberapa tempat tersebut tidak pernah ditemukan adanya seorang pun yang berada di lokasi perjudian. Menurut tadi juga sempat kita tanyai terkait itu kepada Kabid Humas, dia mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut. Mengapa setiap dilakukan penggerebekan, salah satunya di Cemara Asri ini tidak ada seorang pun yang diamankan begitu Kak. Iya. Kemudian Alfiansa, apakah ada juga respon dari pihak kepolisian Sumatera Utara terkait bahwa judi online ini masih ada hubungannya dengan pejabat tinggi di kepolisian yang saat ini juga menghadapi masalah hukum? Apakah ada mereka merespon seperti itu? Ya, Terkait untuk hal tersebut tersebut ya Kak, hal yang berkembangnya memang penggerebekan lapak judi ini memang udah perintah dari Kapolri Kak, di mana memang Kapolri memerintahkan bahwasanya setiap jajaran Polda itu untuk melakukan penggerebekan lokasi judi Kak. Terkait ada hubungannya itu belum ada Kak keterangan dari Kabid Humas sendiri Kak. mereka tidak merespon. Belum ada keterangan Kak, belum memberikan keterangan. Mereka melakukan penggerebekan ini berdasarkan perintah dari Bapak Kapolri Kak. Begitu Kak. Ya, selanjutnya bagaimana pihak kepolisian ini setelah melakukan penggeledahan? Apa langkah selanjutnya untuk mengejar terduga kasus judi online ini? Ya, setelah melakukan penggeledahan, polisi akan melakukan penyelidikan dan merangkai semua kejadian. Setelah itu akan memanggil terduga si pemilik judi ini ataupun pemilik rumah yang digeledah tadi, begitu Kak. Ya, Alfiansa, ada satu pertanyaan lagi nih. Terus ini kan informasinya kan AP ini masih kabur ya, gitu ya? Iya Bang. Oh iya. Jadi ada info nggak kira-kira ini mungkin posisi terakhir ada yang terlacak tidak ya, terlacak oleh polisi gitu, berada di mana, mungkin sudah dicari selama ini gitu, apakah sudah ada informasi? Ya, untuk informasi itu polisi belum membeberkan Bang ya, karena menurut keterangan Kabid Humas tadi mereka masih melakukan pendalaman. Tadi juga sempat menyita, terlihat ada beberapa kotak handphone yang kita duga juga untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu juga polisi menyita sejumlah rekaman CCTV yang ada di rumah milik terduga bandar judi ini. Kedepannya mungkin polisi akan melakukan pelacakan terhadap si AP ini yang diduga menjadi bos judi di kawasan kompleks Cemara Asri ini Bang. Begitu Bang. Alfiansa, untuk saat ini perkembangan terakhir, apakah ada yang ditahan selain pada saat penggerebekan kemarin ya, selain security dan pelayan kafe? Ya, untuk awalnya memang ada 4 orang yang diamankan, namun hanya 4 orang itu saja Kak yang diamankan, itu pun merupakan security dan penjaga kafe. Selanjutnya tidak ada yang diamankan oleh polisi, belum ada Kak. Gitu Kak. Baik, Truli, sudah apakah cukup ada pertanyaan lain? Baik, Alfiansa, terima kasih untuk laporannya Alfiansa. Baik, saya Eti dan Bang Truli, selamat sore. Iya. Iya. Oke, itu tadi ya Tribuners, berita pertama ya dari penggerbekan judi di Kompleks Cemara Asri, Deli Serdang. Sekarang kita berlanjut masih dari berita kriminal, yaitu tentang penganiayaan yang terjadi di Kompleks Rahayu Mas di Jalan Rahayu, Kelurahan
Bantan, Kecamatan Medan Tembung, hari Rabu kemarin. Usop Suripto, korban pembacokan dan penganiayaan yang dilakukan dua pemuda menggunakan samurai dan senjata api. Bermula ketika Usop berkeinginan keluar rumah dan menyaksikan ada keributan antara penjaga komplek dengan seorang pemuda yang tidak ia kenali. Usop mencoba melerai dan menyuruh penjaga komplek tersebut untuk pergi dan berusaha berbicara baik-baik dengan pemuda tersebut. Pemuda tersebut di awal bisa menerima masukan dari Usop, namun tiba-tiba pemuda tersebut menyombongkan diri dengan mengandalkan backingan di belakangnya. Usop menyuruh pemuda tersebut agar melapor ke Kepling agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Usop mengatakan tak lama kemudian dua orang datang menggunakan sepeda motor dari arah Mandala yang setelah ia ketahui merupakan saudara pemuda tersebut sambil membawa samurai. Dia sempat menahan kedua pemuda tersebut saat mengancurkan samurai ke penjaga malam dan ia mengingatkan kedua pemuda tersebut agar tidak membawa senjata tajam. Namun kedua pemuda tersebut tidak terima dengan Usop dan langsung mengancam menggunakan senjata tajam yang diarahkan ke kepalanya. Usop mengatakan saat pelaku mengancam dirinya, dia langsung mundur dan mencari batu. Namun salah satu pelaku mendorongkan pistol sehingga membuat Usop masuk ke rumah mencari sebuah stik besi untuk membela diri. Pelaku yang melihat Usop membawa besi langsung menyerang menggunakan samurai. Dia sempat berhasil menepis samurai yang diarahkan ke dirinya menggunakan besi yang ia pegang. Setelah itu pelaku menyerang membabi buta ke arah kepala dan tangannya yang mengakibatkan kepala bagian kening kanan mengalami luka dalam hingga ke tengkorak dan lengan kiri patah akibat bacokan samurai. Cukup sadis ya? Oke, nah seperti apa videonya berikut ini sudah disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan. Saya kan mau keluar rumah, mau berkunjung ke tempat teman. Baru mau ngeluarin kereta, saya dengar di depan ada keributan. Jadi saya samperin, saya lihat ada pemuda Tionghoa, turunan Tionghoa, masih muda, ribut sama penjaga malam. Karena saya kenal sama penjaga malam itu, saya coba bisa melerai. Saya bilang nanti lapor ke Kepling aja, jangan pakai berantem-berantem. Saya bilang nanti ini bisa memicu keributan massal karena habis Tionghoa adu-adu backing gitu gak bagus, nanti massa itu jadi marah. Karena saya merasa kenal, saya coba melerai, saya nasihatin si pemuda gemuk ini yang jadi abang ini, dia
mulai menerima, tapi dia mengandalkan dan biar mereka tahu siapa saya, biar mereka tahu siapa belakang saya. Nah, ya seolah-olah ada backing yang kuat di belakang. Jadi saya bilang janganlah kayak gitu. Itu bisa lapor ke Kepling, nanti diselesaikan sama ketua ini, saya bilang. Orangnya adil. Nah, nggak lama kemudian ada abangnya dari arah Mandala datang naik kereta berdua, adiknya Nah, langsung nurunin samurai dua, mengacungkan samurai ke arah penjaga malam yang satunya itu yang baju hitam yang lagi ngobrol sama saya. Nah, dia pikir yang baju hitam ini berantem sama adiknya, abangnya. Dia mau samurai, saya cegah, saya tahan, jangan bawa senjata tajam, nanti kasusnya panjang. Saya nasihatin, dia nggak terima, malah ngancam-ngancam saya. Terus saya merasa dia makin ganas, saya mundur, dia masih mau ngejar, saya mundur, saya cari batu, ternyata yang baju hijau itu ngeluarin pistol. Saya malah batunya saya letak balik, saya masuk ke rumah cari stick yang ada di dekat pintu, saya ambil stick besi itu untuk bela diri. Nah saat itu dia lihat saya bawa besi, dia langsung ngarahin samurainya ke arah saya. Saat itu saya spontan maju, saya tepis pakai stick itu ke arah samurai dia, bukan ke orangnya. Ya, itu tadi ya video kasus pembacokan ya seorang pria yang ada di daerah Medan Tembung. Dan pada sore hari ini kita sudah terhubung dengan reporter yang ada di lapangan, Aprianto ya. dengan Aprianto. Halo Aprianto. Halo, selamat sore Kak Eti, Bang Iya. Truli. Oh iya. Iya, nah buat Aprianto ini bagaimana kira-kira perkembangan terbaru dari kasus pembacokan ini? Apakah sudah ada yang ditahan gitu dan seperti apa komentar dari pihak kepolisian? Untuk saat ini Bang, dari pihak kepolisian Polsek Percut Setuan sudah menahan 2 orang pelaku atas nama Daniel dan William. 2 pelaku saat ini ditahan bersama dengan barang bukti samurai 2 bilah dan senjata airsoft gun. Dan untuk korban saat ini Bang masih dirawat di rumah sakit swasta Columbia Asia karena dia mengalami luka yang cukup berat di bagian kepala sebelah kanan karena lukanya menyebabkan hingga ke tengkoraknya, dan di tangan kiri mengalami patah tulang Bang. Oke. Ya. Nah, jadi mungkin ada juga kayaknya ini Tribuners yang bertanya-tanya gitu ya. Ini sebenarnya pemicunya apa ya gitu hingga mereka motifnya apa gitu hingga ya? harus dilerai sebelumnya gitu. Ini kan masih belum begitu jelas gitu ya. Kira-kira motifnya apa ya? Mungkin ada dapat informasi dari korban gitu. Kalau untuk motifnya Bang, dari Usop yang sebagai korban tidak mengetahui Bang, karena dia pas kejadian sekitar jam 8:30 malam di 17 Agustus itu, dia mau keluar rumah Bang. Setelah keluar dari rumah, dia melihat ada keributan di dekat rumahnya, dan dia mengenal penjaga malam tersebut, dan dia melerai keduanya Bang. Dan menyuruh si penjaga malam untuk pergi agar permasalahan tidak semakin panjang, dan dia mengingatkan pemuda yang pertama yang menggunakan baju hitam secara baik-baik. Namun dengan menyombongkan diri, pemuda itu mengandalkan backingannya Bang. Tak lama selepas itu datanglah 2 pemuda yang dari arah Mandala menggunakan sepeda motor membawa samurai dan langsung mengacungkan samurai itu ke penjaga malam yang baru datang pengganti. Begitu Bang. Berarti ada 3 ya? Ada 3 orang tidak dikenal ini ya? Iya Kak, ada 3 orang Kak. Yang pemuda pertama yang ribut dengan penjaga malam. Jadi kalau penjaga malamnya itu sendiri apakah ada memberi keterangan? Untuk penjaga malamnya Kak belum dapat informasi Kak, karena tidak mengetahui di mana lokasi dia sekarang Kak. Ya, kalau kondisi korban sendiri ya untuk pengobatan dia kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya untuk biaya perobatan. Itu bagaimana kira-kira penanggulangannya? Apakah sudah ada pembicaraan dengan pelaku? Tadi kalau dari korban Kak, dia untuk biaya rumah sakit pribadi Kak, karena
mengingat ekonomi dia yang masih mencukupi. Dan untuk ke pelaku Kak, dia tidak mau berdamai Kak, dia akan melanjutkan proses hukum. Sampai ke proses Karena hukum ya. akibat dari kejadian ini, anaknya yang masih berusia 2 tahun mengalami trauma berat Kak, karena anaknya tersebut menyaksikan kejadian tersebut. Begitu Kak. Kemudian itu kan 2 pelaku yang datang kemudian ya, setelah ada perselisihan, itu membawa senjata pistol lah tadi ya kalau tidak salah senjata ya. api, Ada gitu. samurai, ada pistol juga. Itu apakah ada keterangan bagaimana kok tiba-tiba muncul orang dengan senjata? api, Apakah itu gitu. sebuah sudah direncanakan sebelumnya atau bagaimana? Atau memang itu konflik antara penjaga malam dengan pemuda yang tidak dikenal itu cukup serius? Untuk kedua pemuda itu Kak, itu saudara kandung dari pemuda yang pertama konflik dengan penjaga malam Kak. Iya. Berkemungkinan pemuda yang pertama ini menghubungi adiknya ini. Yang kedua pelaku ini adalah adik dari pemuda yang pertama Kak. Pemuda yang pertama ini menghubungi adiknya untuk segera datang Kak, karena dia sebelumnya kata korban menyombongkan diri mengandalkan backingan Backingnya Kak. itu tadi. Oh, jadi yang datang 2 orang ini adalah Backingnya yang gitu disebut-sebut ya. sebagai backing ya. backing Iya. atau backing? Backing nggak ya? Backingnya begitu ya Prianto. Iya Kak. Tapi ini memang permasalahannya masih belum apa ya? Apakah ada keterangan dari pihak kepolisian? Kalau dari pihak kepolisian belum bisa memberikan banyak pernyataan Kak, karena mereka masih menyelidiki kedua pelaku Kak yang saat ini masih ditahan di Polsek Percut Setuan Kak. Keduanya sudah ditahan ya. Iya Kak. Jadi dari jarak waktu antara kejadian dengan sampai kemudian kedua orang ini ditahan, apakah kira-kira berapa lama? Pelaku itu Kak berhasil diamankan sejam setelah kejadian Kak, karena warga yang berdatang ke sana menahan ketiga pemuda yang di sana Kak. Oh, namun jadi yang diamankan sempat hanya 2 pelaku tersebut Kak. Jadi sempat ada warga di situ ya yang ikut menyaksikan ya dan ikut menahan ya. Iya Kak, banyak warga yang mendatangi Kak karena sempat kejadian besar kan Kak, pembacokan tersebut. Iya, iya. Kalau pelaku ini sendiri apakah masih di seputaran kawasan itu rumahnya atau mungkin warga yang cukup jauh? Kalau kedua pelaku ini Kak warga Mandala Kak. Warga Mandala. Ya tidak jauh dari lokasi kejadian Kak. Oke lah. Ya. Baik. Ya. Aprianto. Baik Aprianto, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas. Ya, terima kasih Kak Iti, terima kasih Bang Truli. Selamat sore. Selamat sore Aprianto. Baik. Iya, Truli. kayaknya dia baru pertama kali ya sama kita ya, masih agak kaku sama kita ya. ya. Mungkin sama yang Mungkin lain. sama yang lain sudah 16 kali. Tetap semangat ya Aprianto ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke informasi yang terakhir atau informasi ketiga ini terkait dugaan tidak harmonis Pecah kongsi pecah kongsi antara Istilahnya gubernur pekong. dan wakil gubernur Sumatera Utara isunya ini memang cukup santer ya di balik layar ya, Iya, isu di balik iya. layar. Nah, ini keduanya Walaupun mereka terlihat mesra, mungkin barangkali menurut para netizen mereka sedang tidak baik-baik saja gitu. Oke. Ya, baik. Ini dipicu oleh kisruh Partai Golkar Sumut dan Gubernur Edi Rahmayadi belum lama ini. Pada 15 Agustus 2022 lalu, Partai Golkar Sumut menyatakan keberatan terkait pernyataan Edi Rahmayadi dalam rapat kerja teknis bersama KPK di Kabupaten Langkat. Saat itu berdasarkan keterangan Golkar Sumut, Edi Rahmayadi menyebut Golkar tak mendukung program pembangunan yang dilakukan di Sumut. Sekretaris Partai Golkar Sumut, Datu Ilham Syah, menilai pernyataan Edi tersebut tendensius. Karena peristiwa ini pun banyak yang mempertanyakan terkait hubungan Edi dan Musa Rajeksah yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Sumut. Edi mengatakan jabatan gubernur dan wakil gubernur saling melengkapi. Menurut Edi, terkait kisruh yang terjadi hanyalah opini liar masyarakat. Ia pun mengatakan dirinya dan Ijek sudah berucap janji. Saat ditanyakan apakah ada kemungkinan dirinya berpasangan kembali dengan Ijek di Pilgub 2024 mendatang, Edi mengatakan masih banyak kemungkinan. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa mengatakan dirinya tetap menjalankan tugas sebagai wagub sesuai aturan yang berlaku. Ijek menegaskan hubungannya dengan Gubernur Edi masih terjalin dengan baik. Ya, nah seperti apa kira-kira videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Jabatan gubernur dan wakil gubernur itu seperti layaknya suami dan istri. Ada saatnya suami itu bekerja di luar. Ada saatnya istri itu bekerja di dalam.
tapi ada saatnya bekerja bersama-sama dengan waktu yang ada, waktu sama. Tetapi kalau tidak bisa, terpaksa dibagi. Satu diselesaikan oleh suaminya, yang satu diselesaikan oleh istrinya. Tapi kalau ada image sana, ribut sini, ya pasti tak terlepas dari wartawan yang suka membuli tentang itu. Nanti tanyakan kepada Wagub dan tidak ada masalah. Kami sudah berjanji di dalam sumpah, bahkan disumpahkan oleh saat itu di hadapan Presiden. Seperti tadi itu, demi Allah saya bersumpah. Begitu itu. Sampai berakhir nanti di tanggal 5 September 2023. Berarti ada peluang maju bersama lagi ya Pak? Bisa jadi jabatan politik bisa bersama dan bisa tidak bersama. Pemerintahan tidak terganggu. Saya masih menyempatkan diri sebagai tugas saya juga bertanggung jawab untuk membesarkan partai politik yaitu Golongan Karya, karena saya sekarang diamanahkan untuk menjadi ketua Golkar Sumatera Utara, dan target politik kami jelas partai politik untuk memenangkan 2024. Jadi kami pun tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada pada diri saya. Berarti statement biar selama ini Pak itu pandai-pandainya partai aja Pak? Kader ya Pak ya? Ya, nanti kita lihat. Ya, oke, itu tadi bagaimana Tribuners, apa yang Tribuners lihat, apakah mereka baik-baik saja atau memang sedang berantem? Terlihat dari ini tadi ya, apa sih bahasa tubuh yang diperlihatkan oleh Keduanya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Kalau menurut Kak Eti kayak mana? Memang mereka lagi ini ya, lagi... Kalau saya sih lebih positif aja, mereka Gitu baik-baik ya? saja, Iya. tidak ada masalah. Kalau ada sesuatu tentu akan berpengaruh ya terhadap proses kerja yang Iya. ada di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Dan ya masing-masing namanya politisi ya, Iya. tentu ada sedikit berbeda kepentingan, mungkin di situ ada perubahan pandangan, perubahan ya dalam politik tak ada kawan yang abadi. Yang ada hanya dan tak ada kepentingan. lawan yang abadi Iya, begitu. betul. Kalau bahasa apanya gitu ya Kak. Oke, Kita masih baiklah. ngobrol berdua. Baiklah ya, saat ini ya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun, Retin Ritonga. Selamat sore, Retin. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Iya. Retin apakah Oke, baik-baik baik. saja? Iya, Karena biasa bermasker ya. Baik, gimana Retin tadi mungkin Retin melihat apakah mereka agak harmonis tadi atau misalnya sempat penglihatan Retin pribadi? Ini pernyataannya pertanyaan kami juga agak language-nya ya. tendensius sih sebenarnya. Kalau nggak usah dijawab lah ya kalau memang itu ya. pendapat pribadi sih Bang. Kalau dilihat ya Baik-baik saja ya. tidak begitu banyak berinteraksi sebenarnya Oke. beberapa hari ini ya, karena memang dari 16 Agustus kan sudah bersama terus agenda mendengar pidato kenegaraan Presiden Jokowi juga tetap harus hadir berdua. Kemudian di tanggal 17 Agustus juga berdua dari awal upacara bendera sampai juga di malam harinya. Jadi ya mereka bersama aja tapi tidak begitu terlihat banyak berdiskusi atau berbicara. Itu walaupun sebelah-sebelahan duduknya. Iya. Jadi indikasi itu kuat ya. Itu menurut reporternya langsung gitu. Yang langsung ya. menyaksikan Iya, ya. Kalau kita iya. mungkin lebih banyak melihat dari ini ya, dari monitor. Iya. Ya, baik Retin, ini terkait ini ya opini yang berkembang di masyarakat ya. Ini kan tidak sekali dua kali ya ini yang berkembang di masyarakat ya. Dan ini biasanya lumrah terjadi menjelang pergantian pergantian Suksesi lah ya. Suksesi lah. Kira-kira sudah ada yang mengemuka tidak gitu ya? Terkait inilah untuk agenda 2024 ya. Gitu. Apakah Edi masih akan tetap dengan Ijek atau sudah beredar kabar Wacananya yang lain ya? bagaimana? Mungkin Edi dengan yang lain gitu, atau barangkali Ijek akan mencalonkan diri menjadi gubernur. Seperti apa kira-kira yang terjadi di lapangan saat ini? Nah, kalau untuk Pak Ijek sendiri, sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya ya Bang, beberapa kali liputan di Partai Golkar, di acara-acara itu pasti selalu mereka memiliki istilahnya yel-yel gitu. Kalau dibilang Pak Airlangga, jawabnya Presiden.
Terus kalau dibilang Musa Rajeksa jawabnya gubernur 2024 gitu. Tapi Pak IJ sendiri nggak berani menjawab itu saat yel-yel itu dinyatakan gitu. Tapi beliau juga selalu bilang untuk yel-yel yang kedua saya nanti jawabnya saat saya sudah selesai menjabat sebagai wakil gubernur, karena saat ini saya masih menjabat sebagai wakil gubernur. Jadi perkiraannya pasti sebenarnya Pak IJ ini pasti maju karena dia sudah menjadi bagian dari Golkar, ketua DPD Golkar. Nah, kalau untuk gubernur sendiri, memang beberapa waktu terakhir di beberapa rapat kerja partai, beliau sudah mengisyaratkan meminta dukungan kepada beberapa partai, termasuk Nasdem, terus juga PAN, dan yang terakhir adalah Gerindra. Meskipun waktu di Gerindra wartawan itu tidak diperbolehkan masuk karena mereka takut ada berita-berita terkait Gerindra mendukung Edi atau sebagainya. Masih tapi belum terbuka, ya? Tapi untuk hubungan antara Edi sama Golkar sendiri justru beberapa hari ini tidak harmonis karena pada tanggal 15 Agustus Golkar secara terbuka menyampaikan keberatan mereka terkait pernyataan Gubernur Edi. Mereka juga menyampaikan bahwasanya ada kekecewaan sebenarnya kepada sosok pemimpin karena mereka berharap pernyataan Edi itu tidak tendensius kepada Partai Golkar, melainkan kalau tadi Edi masih menyebut fraksi atau DPRD itu masih lembaga, tapi kalau dia sudah menyebut Partai Golkar, menurut pimpinan DPD Golkar Sumut yang waktu itu diwakilkan oleh Sekretaris DPD Golkar Sumut, Dato Ilham Syah, mereka menilai itu sangat-sangat tendensius gitu, Bang Truli dan Kak Eti. Iya. Iya, jadi memang sepertinya agenda 2024 semakin jelas ya, walaupun mungkin beberapa partai masih agak malu-malu nih untuk membuat dukungan ke salah satu kandidat, dan memang kuat dugaan bahwa mereka ini akan pecah ya antara gubernur dan wakil gubernur. Oke, pertanyaan lagi ini, lantas bagaimana ya sebenarnya tanggapan dari Edi terkait ini ya, tudingan dari Golkar gitu? Misalnya yang ini tadi ya, yang disebut yang tidak mendukung yang tidak mendukung pembangunan yang dilakukan di Sumut gitu. Apa tanggapan Edi terhadap pernyataan respon dari balik respon balik dari Edi terhadap pernyataan dari Golkar Sumut? Kalau Pak Edi sejauh ini masih tidak memberikan banyak komentar, Bang, karena kemarin kami udah minta klarifikasi terkait hal itu pada 16 Agustus kemarin selesai rapat paripurna DPRD. Tapi beliau justru meminta kami menanyakan saja ke Golkar karena beliau mengatakan itu Golkar yang mengatakan kepada kalian, ya kalian tanyakan saja sama Golkar kayak gitu. Dia sepertinya tidak mau memperpanjang. Hani, kalau secara pribadi itu tadi dari partai-partai, secara pribadi apakah mereka di dalam proses kerja ya terkait dengan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, baik Edi Rahmayadi maupun Musa Rajeksa, mereka melakukan apa pendekatan ke konstituen begitu, Hani, aktivitas mereka sehari-hari di dalam pemerintahan? Kalau untuk aktivitas mereka sebenarnya mereka lebih sering terpisah ya Kak, masing-masing. Edi punya jadwalnya sendiri sehari-hari dan Ijek juga punya jadwalnya sendiri. Terlebih karena Ijek juga ketua partai, jadi beberapa agenda dia juga tidak terlepas dari agenda partai juga sebenarnya, selain agenda dia sebagai wakil gubernur. Gitu. Iya, baik. Baik, Truli, apakah ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Oke, terima kasih Hani untuk laporannya. Terima kasih Bang Truli dan Kak Eti. Iya, selamat sore, selamat bertugas kembali. Oke, ya. Itu dia tadi ya, Kak Eti, berita terakhir memang. Terakhir kita memang sesuatu yang menggelitik ya. Iya, menggelitik. Karena mungkin selama ini Truli tidak cukup terbuka di dalam pemberitaan mengenai hubungan gubernur dan wakil gubernur ini. Selama ini hanya jadi isu-isu di belakang layar saja ya. Oh, baca kongsi nih antara Pak Gubernur dengan Pak Wakil gitu ya kan. Padahal dulu kan pada saat awal pencalonan dulu
sangat kompak ya. Sangat kompak Iya, keduanya. oke. Satu Nah, tapi dari iya. militer dan dari sipil. Ya. Tapi kayaknya kalau di 2024 nanti Pak Edi mencalonkan, Pak Ijek juga mencalonkan, kayaknya Iya. asik ya. Jadi semakin Iya. banyak calon Makin yang bisa banyak alternatif dipilih ya. kita ya untuk memilih siapa yang akan menjadi gubernur, dan memang politik ini bisa berubah sewaktu-waktu ya, Ya, Truli. Nggak bisa kita duga. Bisa jadi saat ini mungkin karena agenda 2024 juga masih lama ya, masih 1,5 tahun lagi kalau tidak salah. Mungkin sekarang ya masih beginilah wacananya, masing-masing kandidat akan apa. Tapi bisa jadi nanti ya, Truli, tiba-tiba angin politik berubah. Bisa jadi mereka bersatu kembali ya. Nah, kita tunggu saja lah ya, bagaimana arah politik ini kan. Iya. Dan Tribuners, itu tadi laporan kita yang ketiga dan yang terakhir dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saatnya sekarang kita berdua undur diri. Saya Eti Wahyuni dan saya rekan Truli saya. Oktopurba. Sampai jumpa kembali pekan depan dan tetap terus setia dengan Tribun Medan. Ya, sampai jumpa. Bye-bye.